Halo Sobat Gen, bertemu lagi dengan Gen Sukses Media. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan struktur sel. Yang mana pembahasan soal ini merupakan bagian ke-6 dalam seri pembahasan soal praktis. Dan terutama yang akan dibahas kali ini adalah soal-soal atau pertanyaan yang sering kalian jumpai pada ulangan ataupun ujian materi tentang sel saat di sekolah. Seperti apa soal dan pembahasan praktisnya? Simak baik-baik ya, sahabat Gen. Oke, kita masuk pada soal yang pertama. Organel sel yang fungsinya berhubungan dengan proses penguraian zat adalah, di sini ada pilihannya ya, di mana ada badan Golgi, vakuola, lisosom, mitokondria, dan ribosom. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka sahabat gen perlu mengetahui sedikit hal khususnya tentang organel-organel sel itu sendiri, baik yang pada sel hewan ataupun sel tumbuhan, dan tentunya ya sedikit paham tentang fungsi masing-masing dari sel. Oke, kita akan bahas. Nah, organel yang mempunyai fungsi yang berhubungan dengan proses penguraian zat adalah mitokondria, di mana mitokondria sendiri di dalamnya berlangsung proses pemecahan glukosa menjadi karbon dioksida dan molekul air untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi secara aerob. Nah, di sini jawabannya merupakan mitokondria ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Untuk soal nomor 2. Membran plasma tersusun oleh komponen berikut kecuali. Oke, di sini ada kata kecuali yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan. Nah, adapun opsi jawabannya itu pertama adalah fosfolipid, kemudian protein, glikolipid, glikoprotein, dan selulosa. Nah, untuk pembahasan soal ini, maka yang perlu kalian pahami adalah susunan yang menyusun membran plasma itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang menyusun membran plasma. Di antaranya yaitu glikoprotein, yaitu merupakan perpaduan antara gula dan protein. Kemudian ada glikolipid, yaitu gula dan lemak. Kemudian ada lipoprotein, yang merupakan lemak dan protein. Dan terakhir ada fosfolipid. Jadi, bagian yang bukan merupakan membran plasma, yaitu adalah selulosa. Karena kita tahu sendiri bahwa selulosa merupakan bahan penyusun dinding sel pada tumbuhan. Oke, bisa diingat ya, sahabat gen. Soal nomor 3. Bagian sel berikut yang berperan dalam proses fotosintesis adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab soal ini, maka organel yang perlu dipahami adalah organel sel yang menyusun sel tumbuhan karena berkaitan dengan istilah proses fotosintesis. Maka kita akan coba bahas satu persatu dari opsinya. Diktiosom. Diktiosom ini merupakan istilah lain dari badan Golgi ya pada sel tumbuhan dan merupakan organel yang berhubungan dengan pusat sekresi dan kelenjar. Nah, ini bukan opsi yang tepat ya untuk menjawab soal ini. Kemudian sentrosom ini merupakan organel khas yang ada pada hewan, jadi bukan opsi yang tepat juga. Kemudian ribosom itu organel untuk pusat sintesa enzim atau sintesa protein ya. Nah, kemudian di sini ada mitokondria, kita tadi udah tahu penjelasannya sedikit. Dan opsi yang tepat adalah plastida karena termasuk diantaranya yaitu ada yang namanya kloroplas, di mana istilahnya adalah plastida warna hijau. Nah, ini merupakan kloroplas yang merupakan organela fotosintetik yang merupakan bagian dari plastida. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Soal nomor 4. Organel yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel adalah, nah ini agak mirip-mirip ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa jawabannya adalah mitokondria karena merupakan organel yang berbentuk silindris, berdinding rangkap dan memiliki beberapa fungsi diantaranya tadi yaitu sebagai pusat respirasi sel, kemudian pusat pembentukan energi atau ATP, dan tempat oksidasi zat makanan ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah mitokondria ya. Kita lanjut.
Nomor 5. Untuk mempelajari lisosom. Sel di bawah ini yang paling mungkin untuk diamati adalah A. Sel otot, B. Sel darah putih, C. Sel daun, D. Sel saraf, dan E. Sel tulang. Oke, untuk membahas soal seperti ini, maka yang perlu kita pahami itu adalah apa itu lisosom dan peran apa yang dijalankan oleh lisosom itu sendiri. Maka kita tahu bahwa lisosom merupakan organela yang mempunyai peranan dalam hal yaitu pembentukan enzim cerna atau hidrolitik, di mana dia menjalankan beberapa fungsi seperti fungsi fagositosit, fungsi imunitas atau kekebalan, dan fungsi endositosit serta ekstositosis. Nah, dari hal ini maka kita tahu sel yang berhubungan untuk mempelajari lisosom adalah sel darah putih, karena kita tahu sendiri sel darah putih sangat erat kaitannya dengan fungsi imunitas atau kekebalan dalam tubuh dengan cara mencerna suatu sel-sel yang rusak atau yang mengganggu di sekitarnya. Itu ya untuk soal nomor 5. Kita lanjut. Nomor 6. Manakah pernyataan tepat yang berkaitan dengan sel? Nah, ini berkaitan juga dengan konsep tentang sel ya. Nah, kita akan coba cek satu persatu dari opsinya ya. Oke. Pertama, plasma sel merupakan organel pengatur seluruh kegiatan sel. Nah, ini opsinya salah ya, karena pengatur seluruh kegiatan sel atau pusat komandonya adalah inti sel atau nukleus. Kemudian yang kedua, dinding sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini kalian pasti tahu ya bahwa ini opsi yang salah karena dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan sel prokaryotik, yaitu contohnya adalah bakteri. Kemudian opsi C, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sentriol. Nah, ini opsi yang salah karena sel hewan merupakan sel yang hanya memiliki sentriol ya, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki bagian berupa sentriol. Kemudian opsi D, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki plastida. Nah, ini juga merupakan opsi yang salah karena sel hewan tidak memiliki organel berupa plastida karena hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, jadi opsi yang tepat adalah yaitu nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus oleh membran ya. Karena kita tahu sendiri, sel hewan dan sel tumbuhan itu termasuk dalam sel eukaryotik dengan karakteristiknya yaitu materi genetik yang terbungkus oleh membran, yaitu pada membran inti. Makanya istilahnya adalah nukleus. Kita lanjut. Nomor 7. Kloroplas merupakan organel yang mengandung klorofil yang di dalamnya terdapat bagian stroma yang berfungsi titik-titik. Oke, untuk beberapa opsinya di sini kalian bisa baca sendiri, tapi yang perlu kita pahami adalah bagian-bagian dari kloroplas dan tentunya di sini stroma termasuk bagian yang penting untuk kita ketahui ya, di antara bagian-bagian lainnya seperti tilakoid ya. Yang paling sering muncul yaitu stroma, tilakoid, dan granum, yaitu yang paling sering dibahas oleh guru kita gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui sendiri, fungsi kloroplas adalah menghasilkan energi yang berasal dari sinar matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa. Nah, membran yang membungkus cairan kloroplas ini adalah stroma ya, yang membungkus. Nah, berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati atau amilum. Ya, itu fungsi dari stroma. Maka jawabannya yaitu adalah yang opsi B ya. Nah, kalian nanti bisa pelajari yang fungsi yaitu granum dan tilakoid ya. Dan fungsi lainnya juga kalian sebenarnya lebih alangkah baiknya ya bisa kalian pelajarin juga. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Organel sel eukaryotik yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme, air, dan mempertahankan turgiditas sel adalah, nah ini fungsi dari organel lagi ya. Oke,
Di sini disebut organel sel eukariotik ya, yang artinya bisa dikatakan organel sel yang dimaksud bisa jadi ada pada sel tumbuhan dan ada juga pada sel hewan ya, karena tidak disebutkan awalnya yaitu sel tumbuhan atau sel hewan ya. Jadi bisa di kedua-duanya. Nah, kalau bisa keduanya berarti kita bisa lihat di opsi jawaban. Nah, kalau plastida sendiri kan hanya ada pada sel tumbuhan, berarti bukan ya. Kemudian lisosom hanya ada pada sel hewan, berarti bukan jawabannya. Kemudian vakuola ini ada pada sel tumbuhan dan ada juga pada sel hewan ya, khususnya hewan tingkat rendah. Kemudian vesicula, kemudian ada peroksisom, ini ada juga pada tumbuhan, ada juga pada sel hewan. Jadi ada dua opsi, yaitu opsi vakuola dan opsi vesicula. Hanya saja yang bisa kita perhatikan secara lebih detail yaitu adalah vakuola, karena vakuola memiliki fungsi diantaranya yaitu tempat menyimpan zat makanan seperti amilum, kemudian tempat menyimpan pigmen. Ya, ini ada beberapa pigmen, utamanya pigmen warna ya, yang mempengaruhi warna pada bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Kemudian tempat menyimpan asirik yaitu berupa minyak yang memberikan bau khas ya, contohnya minyak kayu putih. Kemudian mengatur turgiditas sel atau tekanan osmotik sel. Kemudian sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah vakuola untuk nomor 8. Kita lanjut pada soal berikutnya. Nomor 9. Susunan berurutan berdasarkan ukuran dari yang paling besar ke paling kecil adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kalian cukup fokus pada kata yang paling besar. Nah, di sini kalian harus sekilas melihat bahwa ini merupakan bagian-bagian atau komponen dari penyusun sel itu sendiri. Maka kata yang paling besar ini merujuk pada kata sel itu sendiri. Maka opsi yang bisa kita hilangkan adalah opsi A dan C, karena itu bukan ya, termasuk jawaban yang tepat ya. Dan pilihannya sisa antara B, D, dan E. Nah, di sini ada dua istilah lagi yang perlu kita ketahui antara nukleus dan nukleotida. Nah, nukleus kita tahu sendiri adalah bagian penting dari sel yang merupakan inti sel yang mengandung ya kromosom yang pasti udah mengandung DNA. Nah, nukleotida ini kalau kalian tidak asing dengan kata ini, maka kalian tahu bahwa nukleotida ini merupakan komponen dari penyusun DNA. Maka opsi yang tersisa adalah B dan E. Nah, jawaban yang tepat kita masuk pada pembahasan. Nah, sel merupakan kesatuan fungsi yang terdiri atas organel-organel termasuk nukleus. Nah, sel kemudian memiliki nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat materi genetik yang berupa kromosom-kromosom. Oke, kromosom-kromosom ya. Nah, terdapat dua jenis kromosom ya, yaitu autosom dan gonosom. Nah, kromosom terdiri atas DNA, yang mana merupakan kumpulan dari nukleotida-nukleotida. Nah, nukleotida ini tersusun atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat ya. Nah, maka urutan yang tepat berdasarkan yang paling besar dan yang paling kecil adalah B, yaitu sel, kemudian nukleus, kemudian kromosom, kemudian DNA, dan nukleotida. Oke, kita lanjut. Soal terakhir. Untuk mengidentifikasi organel mitokondria dapat dikenali cirinya, yaitu lagi-lagi mitokondria ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, pertama di sini kita bakalan bahas ya. Langsung saja. Nah, ini karakteristik dari mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi. Nah, mitokondria memiliki bentuk bulat tongkat dan berukuran panjang berkisar 0,2 sampai 5 mikrometer dengan diameter berkisar 0,5 mikrometer. Nah, kalian nanti bisa lihat gambarnya ya. Nah, mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam, di mana membran luar memiliki permukaan halus,
Sedangkan pada membran dalam banyak terdapat lekukan ke dalam yang disebut kristal. Oke, maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke sahabat Gen, untuk pembahasan soal mengenai struktur sel cukup sampai di sini ya. Semoga sedikit menambah wawasan kita semua. Dan di kesempatan berikutnya kita akan bahas soal lagi yang berkaitan dengan sel ya. Karena serinya masih berhubungan dengan sel ya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan ya bisa juga di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya ya. Oke, akhir kata Gen Sukses ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap jaga selalu kesehatan. Oke.